Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu jamaah Majelis Tafsir Khairul Ummah yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pengajian kita membahas Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih membahas Babul birri wasilah, bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6, yaitu hadis nomor 1473. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'alallah niddan wa huwa khalaqaka, kamu menduakan Allah, maksudnya kamu berbuat syirik kepada Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Qultu tsumma ayyu, aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taqtula waladak khasyata ayyakula ma'ak, lalu kamu membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu. Qultu tsumma ayyu, aku bertanya lagi, lalu apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuzani halilata jarik, kamu menzinai istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Derajat hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran dari hadis, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pelajaran pertama, di antara dosa yang paling besar dan membinasakan adalah syirik besar. Di antara dosa yang paling besar dan membinasakan adalah syirik besar. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, syirik besar dikatakan dosa yang paling besar karena syirik besar ini mendatangkan berbagai macam malapetaka. Syirik besar dikatakan dosa yang paling besar karena syirik besar ini mendatangkan berbagai macam malapetaka. Yang pertama, syirik akbar dapat menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Syirik akbar dapat menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat nomor 65. Az-Zumar ayat nomor 65. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalmu dan engkau benar-benar akan termasuk orang yang merugi. Bayangkan ibu-ibu sekalian, para rasul saja bisa gugur pahala amalnya karena berbuat syirik. Para rasul saja bisa gugur pahala amalnya karena berbuat syirik, apalagi selain para rasul. Jika mereka para rasul melakukan syirik, maka pasti seluruh pahala amalnya akan terhapuskan. Karenanya alangkah ruginya kalau ada seseorang telah ibadah kepada Allah selama 60 tahun, tetapi kemudian di akhir hayatnya ia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ibadahnya yang macam-macam, sholat, puasa, haji, umroh, sedekah, berbakti kepada orang tua selama 60 tahun akan digugurkan oleh Allah, sehingga menjadi tidak bernilai sama sekali. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, jangan sampai jangan terjerumus ke dalam syirik. Seluruh pahala ibadah kita hilang manakala kita melakukan syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan syirik akbar tidak akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang melakukan syirik akbar tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ibu-ibu jamaah rahimahullah, seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan dosa besar seperti mungkin mencuri, berzina dan sebagainya, waliyadzubillah, masih ada kemungkinan untuk dimaafkan oleh Allah.
Namun jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan perbuatan syirik besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan sendiri bahwa Dia tidak akan mengampuni. Ada orang dia berbuat zina, minum khamr, berjudi, terus mati belum tobat. Di akhirat ada kemungkinan diampuni oleh Allah sehingga dia nggak masuk neraka. Namun kalau ada orang mati belum tobat dari syirik, Allah sudah menyatakan sendiri tidak akan mengampuni. Kalau seandainya dosa syirik itu diampuni oleh Allah, maka pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, diampuni oleh Allah. Karena jasa Abu Thalib terhadap Islam sangat besar sekali. Akan tapi Abu Thalib karena mati dalam kondisi syirik, Allah tidak ampuni dosanya. Abu Thalib tetap akan kekal di neraka. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dalam kondisi melakukan syirik besar mustahil akan masuk ke dalam surga. Orang yang meninggal dalam kondisi melakukan syirik besar mustahil akan masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, orang yang meninggal dalam kondisi belum bertobat dari syirik besar akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat nomor 72. Allah Ta'ala berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Oleh karenanya, Bu, orang musyrik tidak akan masuk surga kecuali kalau ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil. Artinya apa? Orang kalau berbuat syirik, Bu, mustahil masuk surga. Gak bakalan masuk. Walaupun mungkin dia pas di dunia banyak berbuat baik. Mungkin dia wakaf tanah, mungkin dia santun, mungkin dia gak pernah ghibah, mungkin dia rajin sedekah. Tapi kalau dia berbuat syirik sama Allah, mustahil masuk surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat nomor 40. Al-A'raf ayat 40. Kata Allah Ta'ala, Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta yang begitu besar
bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Ini merupakan kemustahilan. Oleh sebab itu, seseorang yang meninggal dalam kondisi sebagai pelaku syirik akbar tidak akan diampuni Allah. Seluruh amalnya sia-sia. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari kesyirikan. Amin. Makanya saya ingin sekali nanti di majelis taklim mana saya ingin mengkaji pembahasan masalah tauhid dari awal sampai akhir. Ini penting sekali karena masih banyak kaum muslimin yang mereka belum paham masalah tauhid, masalah syirik. Sekarang kita bahas pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, di antara dosa yang paling besar dan membinasakan adalah membunuh anak karena takut akan mengurangi rezeki. Di antara dosa yang paling besar dan membinasakan adalah membunuh anak karena takut akan mengurangi rezeki. Di dalam sebuah hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, "Antaktula waladak khasyata ayyakula ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Membunuh ini termasuk dosa yang sangat besar. Saking besarnya dosa membunuh, orang yang dia berniat membunuh seseorang, walaupun tidak terlaksana, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada orang dia sudah punya keinginan kuat menghilangkan nyawa orang, tapi nggak terlaksana. Mungkin karena takut di penjara atau mungkin gagal, maka dia tetap akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal musliman bisafayhima fal qatil wal maqtul finnar." Jika dua orang muslim saling bertemu dan masing-masing menghunuskan pedang, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Faqultu, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balal maqtul?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh jelas kita paham masuk nerakanya, tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Qala, kata Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Yang terbunuh tadi itu juga sudah berniat untuk membunuh saudaranya. Berarti orang kalau dia baru punya niat membunuh, meskipun tidak terlaksana, dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa membunuh seorang mukmin ini dosa yang sangat besar. Apalagi kata para ulama, kalau yang dibunuh kerabat, tentu dosanya lebih besar lagi. Bunuh adik, bunuh pakde, apalagi bunuh orang tua. Terlebih lagi kalau yang dibunuh adalah anak sendiri, ini dosanya lebih besar lagi. Dan orang-orang jahiliyah dulu, mereka suka membunuh anaknya karena takut nanti anaknya ini mengurangi jatah rezekinya. Sekarang kita bahas bagaimana hukum KB karena takut miskin, takut kekurangan rezeki,
takut nanti nggak bisa biayai sekolahnya. Apakah dibolehkan dalam Islam? Hukum mencegah kehamilan atau KB dalam beberapa kondisi. Yang pertama, mencegah atau menunda kehamilan untuk sementara waktu. Mencegah atau menunda kehamilan untuk sementara waktu. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika tujuan menunda kehamilan atau KB karena khawatir kekurangan rezeki atau karena takut miskin, maka hukumnya adalah haram. Jika tujuan menunda kehamilan adalah karena khawatir kekurangan rezeki atau takut miskin, maka hukumnya adalah haram. Karena ini termasuk prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Kata Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Berkata Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah, kata beliau, menurut saya hukum makruh tersebut berlaku selama orang yang melakukan azl itu tidak diiringi dengan alasan lain yang biasa dikemukakan oleh orang-orang kafir dalam melakukan azl. Azl itu membaca apa itu? KB kalau bahasa kita. Seperti takut miskin dengan banyak anak, atau takut kesulitan dalam memberi belanja dan mengurus pendidikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, maka hukum makruh meningkat menjadi haram. Karena orang yang melakukan azl KB niatnya sudah sama dengan orang yang membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Kalau jenengan sama suami juga, kok KB karena takut miskin, takut nanti nggak bisa didik, takut nanti nggak bisa nyekolahke, takut nanti nggak bisa ngasih makan, hukumnya haram. Itu hukumnya sama seperti membunuh anak karena takut miskin. Pertanyaan saya, banyak nggak wanita yang kayak gitu? Banyak. Ketika ditanya, Bu, mohon maaf, jangan kok anaknya hanya 2, kenapa kok nggak 3? Saya KB Pak Ustaz. Kenapa? Gak punya. Saya apa itu? Takut nanti nggak bisa mendidiknya, takut nanti nggak bisa kasih makan. Ini hukumnya haram. Akan tapi kalau menunda kehamilan sementara waktu hanya dalam rangka untuk mengatur umurnya anak-anak, maka ini hukumnya boleh. Namun kata para ulama dibenci, makruh. Menunda kehamilan KB sementara waktu karena ingin mengatur jarak kelahiran, biar anak yang pertama sama kedua itu umurnya tidak terlalu berdekatan misalnya. Maka ini hukumnya boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa kok makruh? Karena KB
Ini bisa mengurangi tujuan pernikahan. Kan tujuan pernikahan itu adalah memperbanyak anak. Karena Nabi Muhammad SAW sangat senang kalau umatnya banyak. Maka di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud." Nikahilah wanita yang penyayang, yang gak galak. Nikahilah wanita yang penyayang, yang gak galak, gak sadis, dan subur, mudah punya anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku ingin membanggakan jumlah kalian dari umat-umat Nabi terdahulu. Ini anjuran dari Nabi agar umat Islam ini punya keturunan yang banyak. Adapun dalil tentang bolehnya menunda kehamilan meskipun ini makruh, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna na'zilu wal Qur'an yunzal." Kami dahulu melakukan azl ketika Al-Qur'an masih diturunkan. Azl itu kalau bahasa mudahnya KB. Rasulullah SAW pernah menjawab pertanyaan sahabat tentang azl dalam hadis dari Imam Ahmad, "Dzalikal waqtul khafi." Itu adalah pembunuhan tersembunyi. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Baihaqi rahimahullah berpendapat bahwa larangan dalam hadis ini bersifat tanzih. Tanzih itu makruh. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau seseorang dia mungkin program KB dalam rangka tadi untuk mengatur jarak kelahiran tanpa disertai rasa takut kemiskinan, takut nanti anak mengurangi jatah rezeki, maka tidak masalah. Meskipun para ulama mengatakan makruh. Tapi kalau benar-benar mencukupkan diri dengan hanya 2 anak cukup, ya, ini yang haram hukumnya. Sekarang kita bahas mencegah kehamilan secara permanen. Mencegah kehamilan secara permanen terbagi dalam 2 kondisi. Yang pertama, bukan karena darurat. Bukan karena darurat. Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah haram menurut ijma' para ulama. Kayak seperti yang tadi saya singgung, membatasi anak hanya 2, udah gak mau tambah 3 apalagi 4. Ini hukumnya haram, dosa. Yang kedua, karena darurat. Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan karena alasan darurat, misal jika hamil nanti bisa membahayakan istri atau yang semisal dengannya, maka hukumnya boleh. Bahkan hukumnya bisa menjadi wajib jika sampai mengancam nyawa sang istri. Nah, ini tentu yang bisa mengatakan ini darurat atau tidak, ya para ahli kesehatan. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kata beliau, lain halnya jika istri dalam keadaan sakit yang menurut pemeriksaan dokter penyakitnya akan bertambah parah jika sampai hamil. Dalam kondisi seperti ini, istri diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi, tetapi untuk sementara waktu. Adapun jika ternyata sakit parah hingga dikhawatirkan akan menyebabkan kematian dirinya,
maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan baginya melakukan secara permanen untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita bahas pelajaran hadis yang ketiga. Di antara dosa yang paling besar dan membinasakan adalah berzina dengan istri tetangga. Di antara dosa yang paling besar dan membinasakan adalah berzina dengan istri tetangga, selingkuh dengan tetangga. Wal'iyadu. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang dosa-dosa yang besar, beliau mengatakan, antuzani halilata jari. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Berzina secara umum ini adalah perkara yang sangat tercela, dosa yang sangat-sangat besar. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil, sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk, perbuatan yang menjijikkan. Itu adalah perbuatan zina. Makanya orang yang melakukan perbuatan zina akan dihinakan oleh Allah dunia akhirat, kecuali tobat. Kalau zina secara umum saja sudah termasuk dosa yang sangat besar, apalagi jika berzina dengan istri tetangga yang harusnya kita jaga, yang seharusnya kita perhatikan kehormatannya. Tentu dosanya lebih besar. Karena kalau ada orang berzina dengan istri tetangganya, secara tidak langsung dia telah mengkhianati tetangganya. Maka hati-hati Bu jenengan. Waspadalah. Kalau ada tetangga jenengan yang gelagatnya sudah beda, tanya-tanya suami di rumah enggak, itu hati-hati. Dan syaitan itu untuk menjerumuskan orang selingkuh dengan tetangga itu dengan cara bertahap, tidak langsung, apalagi menggoda jamaah pengajian. Itu nggak langsung setan ngomong zina kamu, yang jelas nolak jamaah pengajian, pelan-pelan. Maka semua pintu yang bisa menjurus ke dalam zina dijauhi, seperti berkholwat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Walaupun semobil berdua dengan yang bukan mahram, tidak boleh. Boncengan berdua pakai motor, kecuali ojek ya. Japrinan dengan lawan jenis seperlunya, jangan berlebihan. Bahaya sekali. Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari, hadis ini dicantumkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, sungguh jika seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, masih lebih ringan baginya daripada dia berzina dengan istri tetangga. Bayangkan, berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Jangan kemudian menjadikan pola pikir, oh itu kan istri tetangga, suami tetangga berarti nggak apa-apa. Ini pemahaman ngawur sebenarnya.
Maka hati-hati sekali Bu, di zaman sekarang ini perselingkuhan di mana-mana. Maka hati-hati. Iman kita ini lemah. Maka perlu betul-betul kita selalu hati-hati. Maka sering sampaikan ya, kalau jenengan dulu di SMP, di SMA punya mantan, diblokir. Jangan membuka kenangan-kenangan masa lalu. Berbahaya. Apalagi yang usianya mendekati 40 atau sudah 40. Dikhawatirkan puber kedua. Nah, yang usianya mendekati 60 lulus. Masih rawan kayak ini, rawan. Yang sudah mendekati 60 sudah lulus. Yang 40, 41, 42 ini hati-hati. Ya. Rasa sama suami sudah mulai berkurang, timbul godaan-godaan lagi. Maka terjadi banyak perselingkuhan ini di usia ini. Di usia menuju 40, mendekati 40 dan 40 ke atas. Itu banyak terjadi perselingkuhan. Jangan juga jaga suami. Bagaimana cara menjaga suami? Selain jangan banyak doakan suami, jangan juga nasihati suami untuk ngaji. Karena ngaji itu benteng utama suami untuk terjumus ke dalam perselingkuhan. Yang kedua, jangan di rumah pinter dandan. Orang rewa-rewa karuan. Sehingga suami ketika di rumah memandang jenang sejuk, memandang jenang menyenangkan, sehingga sudah enggak tertarik di luar sana. Anak di dalam rumah kok jenang raka-ruan. Jangan sampai istri tetangga lebih menarik daripada jenengan. Tetangga jenengan kok skincarean putih, wajar juga lah. Duit terus skincare buat tepung atau apa lagi. Sekarang juga putih tepung. Jangan sampai. Dan berhias, dandan untuk suami ibadah, pahala itu. Dengan dandan, berhias, pakai parfum, pakai minyak wangi untuk suami, semuanya bernilai pahala. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Nah, hadis yang ketujuh panjang sekali penjelasannya. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo kami persilakan. Belum ada pertanyaan yang masuk. Ada jamaah yang mau langsung bertanya. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pagi Ustaz yang diberdor mengisi dan berkata, temanya juga mirip seperti ini, yaitu mengenai dosa besar. Di antaranya yang kedua itu adalah membunuh orang. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, pada saat saya pribadi itu jalan kuliah di banyak teman-teman, ternyata ada seseorang yang saya mendengar, tetapi dia itu tidak berani mengutarakan sampai akhirnya sampai lama sekali. Akhirnya tahun 2008 suami saya dipanggil Allah, dan dia itu pada saat itu Mr. X itu belum menikah. Kemudian pada saat
Biko di awal karena membunuh itu termasuk dosa besar. Dan ini ada kaitannya dengan dunia membunuh. Sampai saat ini saya itu merasa ya kasihan, ya bagaimana Serasa ustadz artis dulu mendengarkan. Sekali lah. Saya nggak terbiasa kayak gini. Baik, saya ingin menjelaskan hukumnya saja, Bu. Ada pun curhatan dengan mau tapi saya doakan mudah-mudahan jenengan dan suami kelak kumpul di surganya. Yang berikutnya, apakah jenengan termasuk membunuh itu? Jawabannya tidak. Jenengan menolak, kemudian dia meninggal takdir Allah, bukan karena. Jadi tidak termasuk membunuh. Walaupun seandainya ada kejadian misalnya begini, ada seorang wanita dilamar, dia katakan mohon maaf saya nggak bisa nerima, terus laki-laki itu karena ditolak lamarannya dia stres, depresi, terus mati, maka tidak dikatakan wanita ini membunuh, karena dia tidak membunuh, dia hanya nolak, masa dipaksakan kan gitu ya. Tapi Bu, jenengan kalau memang masih punya keinginan untuk menikah, gak masalah Bu ya. Oh 80 tahun ya udah. Fokus ngaji aja Bu, nanti malah gak ngaji. Pernah hadir ke tempat saya seorang jamaahnya hadir di sini. Dia konsultasi, bapaknya kalau nggak salah usianya berapa? 70 atau berapa? Jadi minta izin sama dia, anak-anaknya untuk menikah. Terus saya berikan, udah izinkan saja menikah. Barangkali itu permintaan terakhir. Ya masih gitu orangnya ya sebenarnya. Maksud saya ya, dikabulkan saja, nggak masalah. Toh menikah termasuk ajaran Islam. Ya. Begitu Bu, jangan tidak termasuk membunuh, nggak usah khawatir, nggak ada sangkut pautnya dengan membunuh. Dan doakan Bu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mohon nasihatnya Ustadz, jika kita melihat atau mengetahui saudara kita selingkuh, bolehkah jika keluarganya bertanya mengatakan dengan jujur, apakah termasuk membuka aib? Namun jika tidak mengatakan yang sebenarnya, apakah termasuk bekerja sama dalam perbuatan buruk? Wallahu alam, saya nggak bisa jawab. Karena kalau kita diem, nggak beritahu, nanti ini kemudorotan besar. Kalau kita ceritakan nanti, wallahu alam, saya nggak bisa jawab. Tanyakan ke ustadz lain. Pas sesi sharing konsultasi. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara bertaubat jika dulu pernah punya pikiran KB karena kuartal rezeki? Yang pertama, syarat taubat sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, meninggalkan maksiat itu. Nah sekarang yang bertanya, silahkan program ambil lagi untuk menebus kesalahan masa lalu sebanyak-banyaknya. Kalau perlu hamil, lahiran, proses lagi. Hamil, lahiran, proses lagi. Sebanyak.
Saya kalau ada orang punya anak 7, 8, ini karunia Allah yang luar biasa. Saya saja, alhamdulillah atas izin Allah, saya punya 3 anak, saya bahagia sekali. Kalau anak-anak saya lagi kumpul, saya bahagia sekali. Bercanda dengan mereka, guyon dengan mereka itu kebahagiaan luar biasa. Bayangkan kalau anaknya 8, 10, 50 gitu, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan steril karena usia? Steril karena usia. Kalau itu memang menurut dokter, artinya orang ini di usia sekian itu kalau nanti hamil akan membahayakan nyawanya, maka sebagaimana yang saya terangkan tadi, ini perkara yang darurat dan dibolehkan. Nah ingat, yang menyatakan ini bahaya atau tidaknya itu adalah dokter yang lebih ahli. Ada yang pertanyaan langsung lagi? Kalau tidak ada, Nanti kita ke sesi pertanyaannya banyak malah. Baik, sesi tanya jawab. Ustaz, mohon sebelum sesi bebas ada permohonan doa untuk Ibu Suprihatin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semua di sini Ibu Suprihatin. sama tafsir. Ini mertua dari Jawa Tafsir. Ini yang dirawat di mana, Sarjito bukan? Bukan. Oh bukan. Ibu Supri. Hatin. Mari kita doakan, mudah-mudahan dengan doa kita Allah ijabah dan Allah tambah kesabaran buat beliau, Allah ringankan sakitnya, dan bagi kita mendoakan mudah-mudahan menambah kesehatan untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shfi Ibu Suprihatin. Allahumma shfi Ibu Suprihatin. Allahumma shfi Ibu Suprihatin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arsil adim ayasfiha Ibu Suprihatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.